Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi fisika terkait vektor untuk tingkatan anak SMA dan juga SMK. Jenis besaran. Yang pertama adalah vektor. Nah, vektor itu apa? Vektor itu merupakan besaran yang mempunyai nilai dan arah. Ini kata kuncinya. Vektor itu nilai dan arah. Kemudian contohnya adalah kecepatan, percepatan, kemudian percepatan gravitasi juga bisa, gaya, nah banyak lagi. Permisalannya kayak gini. Contohnya pada kecepatan ya. Dilihat dari nilainya. Nilai kecepatannya adalah 20 meter per sekon. Kemudian kalau dalam bentuk kilometer per jam ya misal 72 km per jam. Kemudian kalau dari arahnya, kecepatannya arahnya ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan kayak gitu. Jadi punya nilai dan punya arah. Itu sudah masuk ke vektor. Kemudian yang kedua adalah skalar. Skalar itu apa? Besaran yang mempunyai nilai saja. Contohnya waktu, volume, luas. Di sini kita coba terapkan waktu. Waktu itu mempunyai nilai 50 jam atau misal waktu itu jam 2. Nah, arahnya nggak ada arah ya. Masa waktunya itu arahnya ke kanan kiri nggak ada. Jadi seperti itu contoh dari skalar. Gini, kalau kita bisa punya cara juga mana ya yang punya nilai sama arah atau mana yang punya nilai saja. Gini permudahnya, vektor V kan bentuknya dua sisi ini, 1, 2 1, 2. Berarti yang punya dua kaitan itu adalah vektor. Kaitan dalam artian ini adalah nilai, satunya adalah arah. Kemudian skala itu kan satu garis ya, S. Berarti dia hanya dipengaruhi oleh satu hal, yaitu apa? Nilai saja. Gitu. Kita permudah penulisan vektor. Gimana ya penulisannya? Nah, ada dua cara. Yang pertama, memberikan tanda panah di atas huruf yang menyatakan vektor. Contohnya A ada panah seperti ini. Ada panah, kemudian A besar juga bisa, atau AO itu artinya dari O ke A gitu. Maaf, OA ya. Kemudian yang kedua itu mencetak tebal huruf yang menyatakan vektor. Nah, kalau kita tanpa tanda panah, kita bisa mencetak tebal seperti ini di board ya. Kemudian, ini dia contohnya. Misal ada satu vektor arahnya seperti itu, kemudian kita mau menggandakan 2A. Tulis aja bareng double kayak gitu. Jadi panjangnya juga 2 kali lipatnya. Misal kok 3A sekarang. 3A arahnya sama, 3 kali lipatnya ya. Kalau sekarang lawannya, kalau itu kan tadi positif, kalau min A, jadi arahnya aja yang kita ganti gitu. Penjumlahan dan juga pengurangan vektor. Di sini ada dua vektor, yaitu F1 dan juga F2. Ini termasuk vektor ya, karena punya nilai dan arah. Nilainya 2 Newton, 5 Newton, dan arahnya sama-sama ke kanan. Coba kita proses dalam proses penjumlahan dulu. Ini ada proses penjumlahan antara F1 dan juga F2, dan dimana arahnya sama, jadi kita jumlahkan aja angkanya. 2 tambah 5 berarti 7 Newton. Garis vektornya juga arahnya sama ya. Kemudian untuk pengurangan vektor bisa kita proses juga, karena pengurangan ya 2 min 5 berarti ada vektor yang harus kita rubah arahnya, yaitu yang vektor 5 itu sendiri. Nah, arahnya ke kiri, dan hasilnya 2 min 5 yaitu min 3. Penulisan vektornya seperti ini. Penguraian vektor. Untuk vektor yang tidak mendatar dalam artian membentuk suatu sudut, bisa dijabarkan ke sumbu X dan juga Y. Contohnya seperti ini. Ada vektor F, di sini kita dia kan dalam bentuk sudut ya. Nah, kita jabarkan ke dalam sumbu F, X dan juga FY. Permudahnya kita buat garis lurus gini, Fx dan juga Fy. Kemudian Fx dan Fy nya itu dari mana? Kalau Fx nya itu berasal dari F cos alpha, sedangkan Fy
berasal dari F sin alfa. Kalau mencari arahnya, kita bisa memanfaatkan tan alfa, di mana alfanya itu sudutnya kita bisa cari menggunakan artes tan Fy per Fx. Di sini ada tabel sin dan cos yang bisa kita gunakan untuk mempermudah perhitungan. Nilai-nilai ini adalah nilai dari angka-angka sudut istimewa 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Pembacanya gini, ini kan sin dan cos. Sin 0 derajat adalah 0. Sin dari 30 derajat adalah setengah. Sin dari 45 derajat setengah akar 2. Sin dari 90 derajat 1. Langsung ya. Sedangkan cos, kalau cos 0 ada nilainya 1. Cos 30 derajat setengah akar 3 dan selanjutnya. Sebenarnya nilai antara sin sama cos itu kayak berkebalikan, antara sudut 0 ke 90 dan 90 ke 0. Kalau sin coba kita lihat 0, setengah akar 2. Sedangkan kalau cos coba kita lihat dari belakang, 0, setengah akar 2, sama. Jadi kalau kita lupa salah satunya, kita bisa mengingatnya dengan cara seperti itu. Oke. Dan ada cara lain sebenarnya ya, kita tuh bisa manfaatkan angka 0 ini berasal dari ini. Yang bawah aja ya, yang cos aja. 1 itu berasal dari setengah akar 4. Ini adalah setengah akar 3, sedangkan ini adalah setengah akar 2. Ini setengah akar 1, setengah akar 0. Ini berurutan 0, 1, 2, 3, 4. Urut sebenarnya, hanya saja kita permudah angkanya menjadi angka yang seperti ini, angka 1. Setengah akar 4 itu kan 2. Setengah dari 2 adalah, setengah kali 2 adalah 1. Nah, kemudian ini yang jadi angka setengah. Akar dari 1 berapa? 1 kali setengah ya, setengah. Kemudian akar 0 berapa? Akar 0 itu adalah 0. 0 kali berapapun hasilnya akan 0. Sebenarnya angka-angkanya urut seperti itu. Kemudian nilai arah pada sumbu X dan Y itu ada yang nilainya positif, ada yang nilainya negatif. Ini kalau ke kanan, ini ke atas positif, kalau ke bawah dan juga ke kiri ini negatif. Ini sumbu Y-nya yang ke bawah negatif, sumbu X-nya yang ke kiri juga negatif. Kemudian penjumlahan vektor yang memiliki sudut secara geometri atau juga grafik. Ada yang pertama yaitu menggunakan metode jajar genjang. Misal ada dua vektor A dan juga vektor B, kita jumlahkan ya menggunakan metode ini. Prosesnya gini. Nah, ini dia yang namanya jajar genjang. Kita manfaatkan, ini kan garisnya kita jadiin satu ya, ujungnya dijadiin satu. Antara vektor A dan juga vektor B, ujungnya jadiin satu. Kemudian kita manfaatkan garis bantu putus-putus kayak gini, kita perpanjang membentuk kayak bentuk jajar genjang. Itu namanya, itu kenapa namanya adalah jajar genjang. Kemudian dari ujung awal ini kita tarik sampai ujung akhir, ini yang namanya vektor R atau resultan dari hasil. R itu resultan ya, resultan atau hasil. Naik-naik ya tulisannya. Apa? Kemudian penulisan perhitungannya caranya kayak gini. Akar dari vektor A kuadrat tambah vektor B kuadrat ditambah 2 vektor A ini kali. Kalau biasanya penulisan gabung itu artinya kali cos alfa. Cos alfa itu adalah cos total ini sini. Nah, ini alfa adalah dari alfa 1 ditambah alfa 2. Kemudian ini ada satu rumus yaitu A. Ini bisa kita manfaatkan dalam perhitungan. Nah, oke. Untuk kali ini adalah metode yang berikutnya, yaitu metode kedua, metode poligon. Kemudian ini dia.
ada 2 vektor lagi seperti yang tadi di metode jajar genjang. Kalau metode poligon, penjumlahannya itu kayak menggabungkan vektor dari tadinya adalah ini. Nah, ini kan awalnya dari sini ke sini, ini adalah vektor A. Kemudian vektor B-nya itu digabungkan dari ujung dari vektor A. Jadi kayak meluruskan menyambung. Metode ini adalah dengan menyambung-nyambung grafik-grafik yang lain, dan resultannya adalah dari awal grafik pertama ditarik ke kepala atau ujung grafik terakhir. Nah, ini dia, ini vektornya terakhir, R-nya itu sendiri atau resultannya itu sendiri. Oke. Semoga ilmu ini bisa memberikan arah yang lebih mudah untuk menilai materi vektor kali ini, vektor, nilai, dan arah. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen untuk video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.